Gadis ini tak menyangka jika pria yang menjadi cinta pertamanya kini memilih wanita lain untuk dinikahi. 10 tahun lalu, si gadis terpaksa meninggalkan desa karena ingin mencapai cita-citanya. Sebelum berpisah, keduanya menghabiskan malam bersama di sebuah motel sebagai salam perpisahan. Si pria lugu yang bernama Yonsu awalnya menolak, hingga pada akhirnya ia tak kuasa menahan hasrat dalam dirinya karena si gadis terus memaksa hingga melepaskan pakaiannya. Namun perpisahan keduanya terasa berat. Saat Gang Hee memutuskan untuk pergi ke Seoul, Yonsu merasa sangat bersedih. Ia tak bisa ikut karena harus merawat kakeknya yang sudah tua dan sakit-sakitan. 10 tahun berlalu dan banyak hal yang kini telah berubah. Yonsu kini berhasil menjadi seorang dokter hewan seperti yang ia cita-citakan. Selain itu, penampilannya pun banyak berubah. Berat badannya turun drastis dan kini ia menjadi sosok pria tampan yang menjadi idaman di kota Hana. Sementara itu, Gang Hee masih terus berjuang di kota Seoul. Setelah lulus dengan gelar diploma, ia pun mulai bekerja sebagai desainer interior. Namun perjalanan karirnya tak semudah yang ia bayangkan. Gang Hee harus menyambi bekerja paruh waktu di proyek-proyek kecil. Namun seringkali ia diremehkan oleh rekan kerja yang kebanyakan kaum pria. Meskipun begitu, Gang Hee adalah sosok yang kuat dan tak mudah menyerah. Suatu hari, karena kelakuannya yang impulsif saat diremehkan, Gang Hee harus kehilangan pekerjaannya. Saat itulah ia bertemu dengan Hwang Jung-gu, penanggung jawab proyek yang menawarinya untuk bekerja sebagai desainer interior. Gang Hee yang sering dikecewakan karena latar belakang pendidikannya yang hanya diploma, awalnya menolak tawaran tersebut. Namun Jung-gu meyakinkannya bahwa perusahaan tempatnya bekerja akan berbeda. Pada akhirnya, Gang Hee memberanikan diri melamar di perusahaan bernama Moment. Benar saja, meskipun Gang Hee memiliki kemampuan, ia kembali diremehkan karena latar belakang pendidikannya yang tidak memadai. Namun atas bantuan Jung-gu, ia diberikan kesempatan untuk bekerja sebagai karyawan magang. Di lain sisi, meskipun penampilannya sudah banyak berubah, perasaan Yonsu terhadap Gang Hee tetaplah sama. Selama 10 tahun ini, setiap akhir pekan, ia pergi ke Seoul berharap bisa bertemu dengan Gang Hee, meskipun ia juga tak tahu di manakah gadis itu tinggal. Secara ajaib, di antara jutaan kemungkinan, Yonsu akhirnya melihat sekilas sosok Gang Hee saat berada di sebuah kedai kopi. Namun karena terkejut, ia tak sempat menyapanya dan Gang Hee pun menghilang tanpa jejak. Di hari pertamanya bekerja, Gang Hee mendapatkan kesempatan untuk melakukan pertemuan dengan calon klien. Meskipun sering diremehkan, Gang Hee memiliki kemampuan yang tak bisa dipandang sebelah mata. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu, ia pun bekerja keras dan bahkan lembur demi menciptakan desain yang bisa memuaskan klien dan membuka jalan bagi karirnya. Namun kenyataan tak selalu seindah harapan. Desain yang ia buat justru diremehkan oleh direktur tempatnya bekerja. Gang Hee dianggap tak cukup berpengalaman dan berasal dari kalangan bawah, sehingga tak akan bisa memahami selera klien yang berasal dari kalangan atas. Merasa terhina, Gang Hee tak bisa menahan emosi hingga berani memaki direktur utama dan menyebutnya sebagai tukang plagiat karya orang lain. Sekali lagi, Gang Hee harus gagal dengan karirnya, namun di sisi lain, ia juga tak ingin kembali ke kampung halamannya. 너 해고야. 실장님이야말로 해고예요. Di lain tempat, Yonsu yang sedang memikirkan Gang Hee merasa terkejut ketika mendengar kabar bahwa kakeknya telah meninggal. Meskipun ia tak menangis, rasa kesedihan terlihat jelas di wajah Yonsu. Pada hari pemakaman, suasana duka berubah menjadi gaduh ketika Gang Hee datang untuk melayat. Sosoknya yang sudah 10 tahun tak pernah pulang atau berkomunikasi dengan siapapun, kini tiba-tiba menampakkan diri. Semua orang terdiam dan hanya satu orang yang menyambutnya yang tak lain adalah Yonsu. Dengan segera ia memeluk Gang Hee dan tak bisa menahan air mata kesedihan karena kehilangan sosok sang kakek. Namun ketika Gang Hee melihat pria yang memeluknya, ia sempat kebingungan dan tak mengenali wajah itu. 저기요, 이것 좀 놔주세요.
Karena perubahan fisik yang drastis, Gang Hee sempat tak mengenali sahabat semasa kecilnya itu. Meskipun awalnya enggan kembali ke kampung halamannya, Gang Hee merasa perlu untuk mengucapkan perpisahan kepada kakek Yeonsu, sosok yang sangat baik kepadanya selama ini. Namun kembali ke kota Hana bukanlah hal yang mudah baginya. Sedari kecil, ia selalu menjadi bahan gosip warga di sana, terutama karena ia lahir dari ibu yang blasteran. Inilah alasan mengapa Gang Hee enggan untuk kembali ke tempat kelahirannya. Bahkan ayah Gang Hee yang bernama Ji Chun Pil merasa terkejut melihat kedatangan putrinya. Hubungan mereka memang tak sedang baik-baik saja. Gang Hee juga sudah menganggap sosok itu sebagai orang asing. Setelah lama tak berkunjung, Gang Hee memutuskan untuk menyapa sahabat masa kecilnya yang bernama Arum. Dulunya, mereka berlima yang tak lain Gang Hee, Yeonsu, Song-un, Han-woo, dan Arum membentuk sebuah grup bernama Gang Family. Mereka sering dibully oleh anak-anak lain, namun hanya Gang Hee yang berani melawan meskipun ia perempuan. Gang Hee juga memanfaatkan kesempatan itu untuk bertemu dengan orang-orang yang dulu pernah merundungnya, yang salah satunya Kim Hyun-yeol. Dikenal pemberani, Gang Hee tak ragu menyebut Hon-yeol sebagai sosok yang hanya bisa membanggakan kekayaan orang tuanya. Ia bahkan menyindirnya karena pernah membuat seorang siswi hamil saat masih sekolah. Semua perkataan Gang Hee membuat Hon-yeol merasa tersinggung dan menyiramkan air ke wajahnya. Namun Gang Hee tak mau tinggal diam dan membalas dengan menumpahkan makanan ke kepala Hon-yeol dan pergi begitu saja. Merasa marah karena dipermalukan, Hon-yeol pun melemparkan botol ke arah Gang Hee. Beruntungnya, Yeonsu cepat bertindak dan melindungi gadis itu dengan tubuhnya. Kesal dengan perlakuan Hon-yeol, Yeonsu tak bisa menahan diri dan memukulnya hingga menyebabkan keributan besar di tengah suasana duka. Keesokan harinya, Gang Hee tiba-tiba dipanggil kembali ke kantor Momen. Ternyata klien yang sebelumnya menyukai dan memilih desain buatan Gang Hee. Direktur Momen yang dulu memecatnya kini terpaksa memohon agar Gang Hee bekerja kembali di tempat itu. Namun Gang Hee yang masih sakit hati langsung menolak tawaran tersebut. Ia bahkan menolak tawaran gaji besar dari Esther dan juga Soo-kyung. Hari pun terus berlalu dan malam Natal akhirnya tiba yang juga bertepatan dengan hari ulang tahun Gang Hee. Ini adalah satu-satunya waktu di mana Gang Hee biasanya mau bertemu dengan ayahnya. Meskipun Chun Pil adalah sosok ayah yang baik, namun hubungan antara dirinya dan Gang Hee sedang renggang. Gadis itu rupanya menyimpan trauma masa lalu yang membuatnya sangat kecewa dengan sang ayah hingga ia memutuskan untuk menjauh darinya. Kali ini, ia berencana untuk memperkenalkan seorang pacar agar ayahnya berhenti mencampuri kehidupannya lagi. Namun karena Gang Hee tidak memiliki kekasih, ia pun berinisiatif meminta bantuan pada Soo-kyung untuk berpura-pura menjadi pacarnya. Malangnya, saat keduanya tiba di tempat yang dijanjikan, yang ada di sana bukanlah sang ayah, melainkan Yeonsu. Sebelumnya, Chun Pil memang meminta Yeonsu untuk menggantikan dirinya dan memberi kejutan pada gadis itu. Ketika melihat wanita yang ia cintai datang bersama pria lain, membuat senyuman di wajah Yeonsu seketika menghilang. Namun wajah pria itu tampaknya tak asing bagi Yeonsu. 10 tahun silam, saat Yeonsu mencari Gang Hee di Seoul, ia pernah melihatnya. Saat itu, Gang Hee sedang terlibat masalah dengan bosnya di minimarket dan nyaris dipukul. Beruntungnya, Soo-kyung datang tepat waktu untuk menolong Gang Hee. Yeonsu pun mengira, sejak saat itulah keduanya mungkin berkenalan dan berpacaran sampai saat ini. Setelah kepergian Gang Hee, Yeonseo bertekad untuk menurunkan berat badannya. Ia berusaha keras mengurangi porsi makan dan mulai rutin berolahraga. Meskipun hal tersebut tidaklah mudah, namun usaha Yeonseo perlahan membuahkan hasil. Karena itulah Gang Hee merasa ada banyak perubahan pada Yeonsu yang membuatnya hampir tak mengenalinya. Namun bagi Yeonsu, ia merasa tak ada yang berubah. Ia masih tetap mencintai Gang Hee sama seperti 10 tahun yang lalu dan berharap wanita itu bisa menerima perasaannya. Dengan penuh harapan, Yeonsu menggenggam erat tangan Gang Hee dan bertanya, apakah perasaannya juga masih sama.
Namun bayangan tentang gosip dan gunjingan orang-orang di desa Hana kembali menghantui pikiran Gang Hee. Trauma yang ia alami sedari kecil begitu dalam dan membuatnya merasa bahwa hubungan mereka tak akan bisa berjalan. Mulai sekarang, mereka berdua harus berpisah dan melanjutkan hidup masing-masing. Keputusan itu juga tak mudah bagi Gang Hee, namun dalam hatinya, ia merasa ini adalah pilihan yang terbaik untuk mereka berdua. 그동안 좋아해줘서 고마웠어. 진심이야? Masih dilanda kesedihan dan patah hati, Yeon-soo tiba-tiba menerima kabar buruk. Ayah tirinya dilaporkan ke polisi karena melakukan KDRT terhadap ibunya. Ibu Yeon-soo yang bernama Suji adalah wanita yang egois dan tukang kawin. Sementara ayah tirinya dikenal memiliki sifat buruk, tukang main wanita, dan juga sangat temperamental. Meskipun begitu, ibunya selalu mempertahankan pria itu dan seringkali membuat Yeon-soo kesusahan. 정말로 착하거든요. 착합니다. 죄송하지만 Hari pun berganti, Gang Hee mendapatkan tawaran pekerjaan dari Jonggu dengan gaji yang sangat besar. Namun ketika mendengar bahwa pekerjaan itu berhubungan dengan motel, Gang Hee langsung menolaknya. Sejak kecil, Gang Hee tumbuh di motel milik ayahnya dan menjadi bahan gosip tetangga. Hal itu rupanya meninggalkan trauma mendalam bagi dirinya. Ia merasa jika motel adalah tempat untuk orang-orang kalangan bawah, tempat di mana orang-orang bersembunyi atau melarikan diri. Baginya, motel adalah tempat yang buruk dan sangat tak layak. 그래봤자 모텔이잖아요. 모텔이 대체 왜 쉬는 거예요? Di lain sisi, Yeon-soo yang sudah menyelesaikan masa pengabdiannya berencana melanjutkan klinik hewan peninggalan sang kakek. Namun ia sangat terkejut saat mendengar kabar bahwa ibunya berniat menjual klinik itu. Yeon-soo tentu saja menentang rencananya. Keegoisan sang ibu tak pernah berubah, dan kali ini ia memaksa Yeon-soo untuk mengalah dan membiarkannya tinggal di apartemennya, sementara anaknya harus pindah ke motel California. 아저씨는요? 외출. 곧 오실 거야. Sementara itu, nasib Gang Hee mulai berubah ke arah yang lebih baik. Ia menerima tawaran dari Esther untuk mendirikan perusahaan impiannya sendiri bersama Jonggu dan Seokkyung dengan sebutan Golden Guild Studio. Perlahan, karirnya mulai membaik dan perusahaan juga berkembang dengan cepat. Hingga suatu ketika, saat sedang melakukan inspeksi hotel bersama Seokkyung, Gang Hee tak sengaja bertemu dengan Honyul. Tanpa pikir panjang, Honyul yang terkenal dengan mulut besarnya mulai menyebarkan gosip bahwa Gang Hee pergi ke hotel bersama seorang pria. Mendengar ocehan itu membuat Yeon-soo marah. Ia langsung membekuk Honyul dan memperingatkannya agar tak berbicara buruk tentang Gang Hee. Yeon-soo merasa kasihan kepada Gang Hee yang selalu menjadi bahan guncingan di kota Hana. Ia juga sedikit merasa bersalah karena memintanya untuk kembali, sementara ia tahu kota Hana bukanlah tempat yang nyaman bagi Gang Hee. Di lain tempat, Gang Hee menerima tawaran untuk merenovasi sebuah motel. Namun saat ia tahu jika motel tersebut berada di kota Hana, ia langsung menolaknya. Ia tak ingin kembali ke tempat yang penuh dengan kenangan buruk. Tiba-tiba sebuah kejutan datang dari temannya yang bernama Arum yang berkunjung ke rumahnya. Arum sangat bangga ketika melihat kesuksesan Gang Hee. Ia juga memberi kabar bahwa Yeon-soo kemungkinan akan segera menikah. Mendengar kabar itu pun, Gang Hee hanya bisa terdiam. Di satu sisi ia merasa senang karena Yeon-soo sudah move on darinya. Namun di sisi lain, ia merasa masih sulit untuk melepaskan pria itu. Gang Hee masih terbayang kabar tentang Yeon-soo yang akan menikah. Kabar itu pun terus menghantui pikirannya dan bahkan sampai ke dalam mimpinya. Ia pun merasa cemas dan bertanya-tanya, bagaimana jika nantinya pria itu justru menikah dengan wanita yang hanya ingin memanfaatkannya saja. Saat pikirannya sedang kacau, Gang Hee menerima kabar bahwa Jonggu mengalami kecelakaan dan tak bisa menangani proyek motel di desa Hana. Ia pun terpaksa turun tangan, meskipun sebenarnya Gang Hee tak ingin kembali ke tempat itu lagi. Namun kejutan demi kejutan masih menantinya. Saat tiba di desa Hana untuk menemui seorang klien, ia pun dibuat terkejut saat mengetahui bahwa klien yang akan ditemui adalah ayahnya sendiri. Gang Hee tak ingin Seokkyung yang datang bersamanya tahu tentang hal ini. Saat pertemuan berlangsung, ayah Gang Hee pura-pura tak mengenalnya. Melihat putrinya yang kini sukses, Chun Pil pun tak bisa menahan air matanya.
Meskipun hubungan mereka sedang tidak baik-baik saja, ia merasa bahagia karena putrinya memiliki kehidupan yang lebih baik ketimbang saat bersamanya. Di tempat lain, setelah menggagalkan rencana ibunya, Yeonsu mulai membuka klinik hewan bersama Yoon Nanwoo, juniornya di kampus yang juga tertarik padanya. Klinik mereka berkembang dengan pesat dan banyak gadis yang datang, terutama karena ketampanan Yeonsu. Suatu hari, Yeonsu diminta mengajari Nanwoo mengemudi. Namun karena panik saat berpapasan dengan mobil lain, Nanwoo malah menginjak pedal gas bukannya rem. Beruntungnya, Yeonsu bertindak cepat dan berhasil menghindari kecelakaan. Tanpa disangka, mobil yang hampir mereka tabrak ternyata dikendarai oleh Gang Hee dan Seokhyung. Melihat Yeonsu bersama wanita lain membuat Gang Hee merasa canggung dan akhirnya memutuskan untuk pergi. Kabar tentang kedatangan Gang Hee pun dengan cepat menyebar. Karena di desa kecil ini, gosip memang sangat mudah sekali beredar dari mulut ke mulut. Selain itu, kabar tentang hubungan Gang Hee dan seorang pria kaya raya juga menjadi bahan perbincangan. Beberapa rumor juga mengatakan bahwa pria itu adalah tukang judi. Mendengar kabar tersebut, Yeonsu merasa khawatir dan diam-diam mengikuti Seokhyung untuk mencari tahu kebenarannya. Namun yang ia temui membuatnya yakin bahwa Seokhyung bukan seperti yang digosipkan. Sementara itu, Gang Hee merasa penasaran dengan klinik Yeonsu dan memutuskan untuk mengunjunginya saat pria itu tak ada. Di sana, ia bertemu dengan Nanwoo, wanita yang kabarnya akan segera menikah dengan Yeonsu. Sebenarnya, kedatangan Gang Hee bertujuan untuk memastikan bahwa Yeonsu tidak memilih wanita yang salah. Namun hal itu malah membuatnya merasa frustasi setelah melihat betapa sempurnanya sosok Nanwoo. Saat kembali, Yeonsu baru mengetahui bahwa Gang Hee telah mengunjungi kliniknya. Ia pun segera pergi mencarinya, namun tak berhasil menemukannya dimanapun. Hingga di malam hari, Yeonsu mendapat kabar bahwa Gang Hee mabuk berat dan tak sadarkan diri. Dengan terpaksa, ia pun membawanya ke motel California. 피곤했나 봐요. Sementara itu, Seokhyung mulai khawatir karena tak bisa menemukan Gang Hee. Ditambah lagi ia mendengar kabar jika rekannya itu dibawa ke sebuah motel oleh beberapa orang. Seokhyung mengira bahwa Gang Hee telah diculik sehingga ia pergi ke motel tersebut sembari meluapkan amarahnya. Namun setibanya di sana, ia baru tahu bahwa Jun Pil adalah pemilik motel yang juga ayah Gang Hee. 강의 집입니다, 여기가. Keesokan harinya saat Gang Hee terbangun, ia pun bingung mengapa bisa berada di motel sang ayah. Ia juga mendapati Seokhyung yang sudah menunggunya di depan pintu untuk menjaganya. Semakin lama Gang Hee melihat Yeonsu dan Nanwoo, semakin ia merasa bahwa keduanya memang sangatlah cocok. Namun ia masih tak bisa melepaskan perasaan kepada Yeonsu. Jauh dalam hatinya, ia masih menyimpan tempat bagi pria itu sebagai cinta pertamanya. Sebelum pergi ke Seoul, desa Hana selalu menjadi kenangan yang buruk bagi Gang Hee. Ia sering menyaksikan peristiwa-peristiwa yang membuatnya muak dengan kehidupan yang ia jalani. Di saat-saat seperti itulah, Yeonsu selalu ada untuk menghiburnya. Mungkin tak ada orang lain di desa itu yang bisa benar-benar mengerti dirinya selain Yeonsu. Dan meskipun sudah 10 tahun berlalu, namun sampai saat ini, perlakuan orang-orang desa terhadapnya tetaplah sama. Saat Gang Hee kembali ke motel pun, sudah banyak warga yang jelas-jelas tak senang dengan kedatangannya. Namun Gang Hee sudah terbiasa dan berusaha untuk mengabaikan mereka. Ia langsung menuju ke atap motel tempat pesta penyambutan dirinya akan diadakan. Di sanalah semua anggota geng masa kecilnya sudah menunggu. Meskipun sudah lama berpisah, hubungan mereka tetap hangat dan tidak berubah. Melihat wajah-wajah lama itu membuat Gang Hee teringat kembali kenangan masa kecilnya. Mereka adalah orang-orang yang selalu ada untuknya, bahkan ketika warga desa memperlakukannya dengan sangat buruk. Teman-temannya adalah penyemangat kehidupannya selama ini. Saat mendengar apa yang dicapai temannya selama ia pergi, Gang Hee pun merasa iri. Mereka bisa bertahan di kota Hana, sementara dirinya memilih kabur ke kota Seoul. Namun menurut Seokhyung, apa yang dilakukan Gang Hee bukanlah kabur.
Ia hanya ingin mencari tantangan baru dan hal itu pun patut untuk dibanggakan. Keesokan harinya, Nanwoo mendapat panggilan untuk memeriksa sapi yang sakit. Karena Yunsu sedang tak ada, ia pun terpaksa menanganinya seorang diri. Namun karena gadis itu belum bisa mengemudi, Gang Hee pun menawarkan bantuan. Sebagai junior yang belum berpengalaman, Nanwoo masih kerap merasa gugup. Namun ia tetap berusaha keras dan akhirnya berhasil melakukan operasi dengan baik. Yeonsu pun merasa bangga ketika mengetahui jika juniornya berhasil mengatasi ketakutannya. 그래, 잘했어. Melihat bagaimana kedekatan keduanya, Gang Hee mulai merasa bahwa mungkin inilah saatnya untuk benar-benar melepaskan cinta pertamanya itu. Di lain sisi, progres pembangunan proyek harus terganggu karena festival Hanwoo yang akan digelar, yang membuat truk beton tak bisa masuk ke area proyek. Melihat Gang Hee yang sedang kesulitan, teman-temannya pun berniat membantu. Mereka mencari cara agar festival tersebut bisa dipindahkan ke tempat lain. Meskipun tidak mudah, namun akhirnya mereka berhasil meyakinkan warga untuk memindahkan acara itu. Mengetahui bagaimana usaha teman-temannya untuk membantu dirinya, Gang Hee pun merasa sangat bersalah. Karena ia baru menyadari bahwa di sekelilingnya masih banyak orang yang peduli padanya. Festival Hanwoo pun digelar dengan meriah dan tanpa hambatan. Semua orang terlihat menikmatinya. Gang Hee merasa senang melihat kedekatan antara Yeonsu dan Nanwoo, meskipun di dalam hati ada perasaan yang masih mengganjal. Namun ia juga tak ingin menghalangi hubungan mereka, sehingga meminta Seokhyung berpura-pura menjadi pacarnya setidaknya sampai proyek selesai. Akan tetapi, Yeonsu merasa ada kesalahpahaman di antara mereka. Ia ingin menjelaskan bahwa dirinya dan Nanwoo tidak memiliki hubungan apa-apa. Namun Gang Hee memilih untuk membiarkan semuanya seperti itu. Mungkin lebih baik jika mulai saat ini mereka menjalani kehidupan masing-masing dan setidaknya ia tak perlu mendengar gunjingan buruk dari banyak orang. Di tengah kemeriahan festival, tiba-tiba terjadi keributan besar. Sujin rupanya memergoki suaminya yang sedang bermesraan dengan wanita lain. Pemandangan itu membuatnya sangat marah hingga terjadi perkelahian yang besar. Beruntungnya Chun Pil datang tepat waktu untuk melerai mereka. Melihat kejadian itu, Gang Hee teringat akan trauma masa lalu ketika ibunya keguguran dan ayahnya tak ada di sana. Kejadian itulah yang membuatnya begitu kecewa dengan sang ayah hingga hubungan mereka memburuk seperti sekarang. Di tengah kesedihannya, Gang Hee memilih kembali ke motel, namun tiba-tiba dirinya disuguhi es krim. Ternyata es krim itu adalah hadiah dari Yeonsu yang sudah disiapkan sebelumnya. Gang Hee merasa bingung mengapa Yeonsu terus peduli padanya, padahal ia sudah memutuskan untuk mengakhiri hubungan. Yeonsu menjelaskan bahwa segala kebaikannya itu adalah satu-satunya hal yang bisa dilakukannya untuk meringankan kesedihannya. Yeonsu paham jika Gang Hee sudah membuang dirinya, sehingga Yeonsu tak akan berharap lagi pada gadis itu. Ia hanya meminta sedikit waktu, setidaknya sampai ia bisa benar-benar melupakan cinta pertamanya itu untuk selamanya. Gang Hee sebenarnya masih menyimpan perasaan untuk Yeonsu. Ia ingin Yeonsu mau menunggunya setidaknya sampai ia memiliki karir yang mapan di kota Seoul. Harapannya, jika saat itu tiba, Yeonsu bisa ikut pindah ke sana. Namun Gang Hee kecewa ketika mendengar kabar bahwa Yeonsu lebih dulu terpikat oleh wanita lain. Hingga suatu hari, Gang Hee teringat pada janji yang pernah ia buat kepada kakek Yeonsu. Sebelum meninggal, kakek Yeonsu menitipkan cincin agar diberikan kepada cucunya saat ia telah menemukan pasangan hidup yang tepat. Dengan berat hati, Gang Hee memutuskan untuk menepati janji itu, meskipun hatinya belum siap melepaskan Yeonsu. Demi memastikan bahwa Nanwoo benar-benar wanita yang baik untuk Yeonsu, Gang Hee pergi mengunjungi klinik tempatnya bekerja. Ia ingin tahu lebih banyak tentang latar belakang wanita itu. Apakah Nanwoo berasal dari keluarga yang bahagia dan tumbuh dengan penuh kasih sayang? Gang Hee ingin memastikan bahwa Nanwoo tak berasal dari keluarga problematik seperti dirinya. Setelah mengetahui seluk-beluk wanita itu, ia mengajak Yeonsu berziarah ke makam kakeknya.
Di sana, dengan penuh keyakinan, Gang Hee menyerahkan cincin titipan kakeknya dan percaya bahwa Nanwoo mungkin adalah orang yang tepat untuk Yeonsu. Meskipun pahit, Gang Hee tetap berusaha merelakan Yeonsu untuk mendapatkan kebahagiaannya. Ia merasa bahwa Nanwoo bisa memberikan kebahagiaan yang lebih besar daripada dirinya. Namun Yeonsu tak setuju dengan Gang Hee. Ia mengungkapkan bahwa dirinya dan Nanwoo tidaklah berpacaran. Rumor itu hanya berkembang begitu saja di desa Hana yang memang gemar bergosip. Yeonsu juga tak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan gosip yang beredar. 윤나노 아니라고? Keesokan harinya, Gang Hee dikejutkan dengan kedatangan CEO Jonggu di resort tempatnya bekerja. Awalnya ia pikir Jonggu hanya datang untuk meninjau proyek. Tapi ternyata ia juga ingin bertemu seseorang yang sudah lama menarik hatinya. Dan orang itu tak lain adalah Chi Chun Pil, ayah Gang Hee. Mengetahui kedekatan ayahnya dengan seorang wanita, tiba-tiba ingatan masa kecil Gang Hee pun kembali muncul. Ia teringat saat ibunya keguguran dan nyaris meninggal, sementara ayahnya justru tak ada di sisi mereka. Saat itu, Chun Pil sedang menemani ibu Yeonsu ke Seoul untuk mencari orang yang telah menipunya. Dan sejak saat itulah, Gang Hee pun sulit untuk memaafkan mereka berdua. Masa lalu itulah yang membuat Gang Hee merasa jika hubungannya dengan Yeonsu sulit terwujud. Setidaknya, sampai pria itu benar-benar bisa lepas dari bayang-bayang ibunya. 나가! 이제부터 아빠는 아빠도 아니야! Sekembalinya ke Seoul, Gang Hee masih diliputi kesedihan yang mendalam. Esther yang menyadari suasana hati rekannya sedang buruk mencoba untuk menghiburnya. Gang Hee pun dibuat penasaran bagaimana Esther bisa begitu dekat dengan Sokyung, padahal dulu mereka pernah dijodohkan namun akhirnya gagal. Menurut Esther, persahabatan terkadang lebih kuat daripada cinta karena teman sejati akan selalu ada. Mendengar nasihat itu, Gang Hee akhirnya memutuskan untuk menemui Yeonsu. Meski hubungan cinta mereka tak bisa berlanjut, Gang Hee tak ingin sepenuhnya memutus hubungan dengannya. Ia berharap masih bisa berteman sama seperti yang dilakukan Esther dan Sokyung. Akan tetapi bagi Yeonsu, itu bukanlah hal yang mudah. Sedari kecil mereka telah tumbuh bersama hingga kemudian saling mencintai, yang membuat hubungan mereka hanya sebatas persahabatan terasa hampir mustahil baginya. 친구도 숟가락은 따로 써야지. 빨리 가서 가져. Pada akhirnya, meskipun situasi memaksa mereka untuk menahan perasaan, Gang Hee dan Yeonsu masih saling mencintai. Namun, momen romantis mereka terganggu saat ayah Gang Hee tiba-tiba datang. Mereka pun panik dan Yeonsu segera mencari tempat untuk bersembunyi karena ia takut ketahuan. Tak lama setelah itu, Sokyung juga ikut datang yang membuat suasana semakin runyam. Gang Hee berusaha mengalihkan perhatian mereka dan memberi Yeonsu kesempatan untuk kabur. Di tengah lamunannya, Gang Hee merasa bingung dengan perasaannya terhadap Yeonsu. Saat berbicara dengan Sokyung, pikirannya terus melayang hingga percakapan mereka terasa tidak nyambung. Sekembalinya di kamar, Gang Hee sudah tidak menemukan keberadaan Yeonsu. Ia kemudian menelpon dan mengajaknya untuk bertemu di atap motel. Di sanalah Yeonsu kembali bertanya, apakah Gang Hee benar-benar bisa melihatnya hanya sebagai teman. Meskipun Gang Hee hanya membenarkannya, namun tindakannya tadi justru menyeratkan hal yang sebaliknya. Di satu sisi, Gang Hee merasa kecewa karena 10 tahun silam Yeonsu memilih untuk tak pergi bersamanya ke Seoul. Namun di sisi lain, selama 10 tahun ini Yeonsu juga berusaha mencari keberadaannya. Sayangnya, setiap kali Yeonsu mencoba mendekat, Gang Hee justru menjauhkan diri seolah tak menghargai usahanya. Pada akhirnya, Gang Hee memutuskan bahwa hubungan mereka harus berakhir sampai di sini. Dan sepertinya Yeonsu juga sudah merasa lelah dengan sikap Gang Hee dan memilih untuk pergi agar tak merasakan sakit lebih lama. Setelah kejadian semalam, Yeonsu masih marah kepada Gang Hee. Ia berusaha mengabaikan kehadirannya meskipun gadis itu ada di depan matanya. Bahkan saat tak sengaja bertemu, Yeonsu memilih untuk pergi. Seolah ia ingin membalas perlakuan Gang Hee yang selama 10 tahun ini juga menjauhi dirinya.
Hingga di tengah malam yang sepi, Yeonsu teringat akan kenangan masa kecilnya bersama Gang Hee. Ia baru menyadari bahwa meski hanya sebagai teman, mereka pernah sangat bahagia ketika bersama. Masih dengan hati gundah gulana, Yeonsu memutuskan untuk pergi minum, berharap bisa mengurangi beban pikirannya. Di sana, tanpa sengaja ia bertemu dengan Sokyung dan Esther. Melihat kedekatan mereka, Yeonsu merasa penasaran bagaimanakah keduanya bisa tetap akrab meski hanya sebagai teman. Ia mulai bertanya-tanya, apakah mungkin bagi dua orang yang pernah saling mencintai untuk benar-benar hanya menjadi teman saja. Setelah perbincangan semalam, Yeonsu merasa sudah mendapatkan jawaban yang ia butuhkan. Ia ingin berbicara langsung dengan Gang Hee dan memberitahunya bahwa kini ia bisa menerimanya hanya sebagai teman saja. Yeonsu melihat bagaimana Sokyung dan Esther bisa tetap bahagia meskipun hanya bersahabat, dan ia berharap hubungannya dengan Gang Hee juga bisa demikian. Namun Gang Hee hanya bisa terdiam. Ia tak tahu harus berkata apa di tengah situasi yang terasa membingungkan. Hari-hari pun berlalu. Saat Gang Hee hendak kembali ke Seoul, tanpa sengaja ia bertemu dengan Yeonsu di dalam bis. Suasana di antara mereka sedikit canggung setelah apa yang terjadi tempo hari. Namun perlahan keduanya bisa mulai menerima apa yang telah mereka putuskan bersama. Karena sudah terlanjur berada di Seoul, Yeonsu meminta Gang Hee untuk menjadi pemandu wisatanya. Mereka pun pergi berkeliling kota dan menghabiskan waktu bersama seperti yang sering mereka lakukan 10 tahun silam. Keduanya berusaha tetap bahagia, meski kini hanya sebagai teman sesuai dengan apa yang telah mereka sepakati. Setelah puas berkeliling, Gang Hee pun juga mengundang Yeonsu untuk mengunjungi rumahnya. Melihat Gang Hee yang telah melalui banyak rintangan untuk sampai di titik ini, Yeonsu pun merasa bangga padanya. Meskipun sering diremehkan, namun ternyata Gang Hee berhasil membuktikan bahwa ia bisa sukses di tempat lain. Di malam itu, kebersamaan mereka menghidupkan kembali kenangan-kenangan indah yang sempat terkubur sebelum jarak memisahkan mereka. Gang Hee merasa bingung, selama ini mereka seperti tak peduli satu sama lain, namun saat ini Yeonsu begitu perhatian kepadanya. Namun bagi Yeonsu, perasaan itu selalu ada. Sejak ia pergi, Gang Hee tak pernah lepas dari pikirannya. Yeonsu selalu berharap yang terbaik untuknya meskipun ia tahu mungkin Gang Hee tak pernah memikirkan dirinya dengan cara yang sama. Di lain tempat, Suji yang mendengar bahwa putranya pergi ke Seoul bersama Gang Hee segera melaporkannya kepada Chunpil. Namun ayah Gang Hee itu tak menanggapinya dengan serius. Menurutnya, putrinya dan Yeonsu sudah dewasa dan hubungan mereka tak lebih dari sekedar teman. Meskipun begitu, Sujin tetap bersikeras ingin memisahkan mereka. Ia takut kejadian buruk di masa lalu kembali terulang. Dulunya, ayah Yeonsu dan ibu Gang Hee terlibat dalam hubungan terlarang dan berakhir tragis dengan kecelakaan yang merenggut nyawa mereka. Karena alasan itu jugalah, Gang Hee merasa jika hubungannya dengan Yeonsu tak akan berjalan baik karena apa yang pernah terjadi di antara orang tua mereka. Ditambah lagi, ibu Yeonsu sangat menentang keberadaannya. Sementara itu, Nanwoo yang tahu kedekatan Yeonsu dengan Gang Hee rupanya ingin mengakhiri rumor hubungan antara dirinya dan Yeonsu. Meskipun ia menyukai pria itu, namun ia juga tahu bahwa hati Yeonsu hanya untuk Gang Hee seorang. Ia tak ingin menjadi penghalang bagi hubungan mereka. Namun Yeonsu merasa bahwa saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk memberikan klarifikasi. Jika orang-orang tahu hubungan mereka berakhir, maka Gang Hee yang akan disalahkan dan dijadikan kambing hitam. Di sisi lain, Suji terus mendesak Chunpil agar mencegah kedekatan Yeonsu dan Gang Hee. Ia juga mengungkit-ungkit kesalahan istri Chunpil dan menyebutnya sebagai tukang selingkuh. Suji bahkan mengatakan bahwa mungkin nanti Gang Hee akan mengikuti jejak ibunya. Mendengar hal itu, Chunpil yang biasanya tenang kini mulai kehilangan kesabaran. Hari pun berganti. Sokyung yang kembali untuk meninjau proyek mendapati bahwa pembangunan dihentikan karena protes dari para warga. Diduga protes itu terkait dengan ketidaksukaan orang-orang terhadap rumor hubungan Gang Hee dengan Yeonsu. Gang Hee pun berpikir untuk kembali ke Seoul dan menyerahkan proyek itu sepenuhnya pada Sokyung.
Ia khawatir keberadaannya di sana hanya akan menghambat pembangunan. Mengetahui hal tersebut, Sokyung pun menawarkan diri sebagai pacar sementara untuk Gang Hee demi menghilangkan rumor. Ia tahu, terkadang satu rumor hanya bisa hilang dengan adanya rumor lain. Akan tetapi, semua itu tak selesai sampai di situ. Saat kembali ke motel, Gang Hee langsung dihadang oleh Ibu Yonsu yang ingin berbicara empat mata dengannya. Dengan mulutnya yang kasar, ia kembali menjelek-jelekkan Ibu Gang Hee dan menyebutnya sebagai pelakor. Namun Gang Hee bukan tipe orang yang mudah terintimidasi dan justru menantang balik. Beruntungnya, sebelum konflik semakin memanas, Yonsu datang tepat waktu untuk melerai mereka. Melihat semua perlakuan ibunya terhadap Gang Hee, membuat Yonsu merasa bersalah. Selama ini ia merasa bimbang antara harus memilih cintanya dengan Gang Hee atau menuruti perkataan ibunya. Namun saat ini, Yonsu sudah tahu apa yang harus ia lakukan. 병원에서 왜 나오셨어요? Keesokan harinya, ia pun mengajak ibunya pergi ke sebuah tempat yang penuh kenangan masa kecilnya. Yonsu kembali mengenang bagaimana Ibu Gang Hee dan ayahnya tampak begitu bahagia ketika bersama. Sesuatu hal yang tak pernah ia dapati saat ayahnya bersama ibunya. Ia pun sadar selama ini dirinya terlalu sering menuruti keinginan ibunya. Mulai dari diminta menjauhi Gang Hee hingga harus menerima pria-pria asing sebagai ayah tirinya. Kini Yonsu merasa sudah cukup menuruti kehendak ibunya. Selama hidup di bawah bayang-bayang wanita itu, hubungannya dengan Gang Hee tak akan pernah terwujud. Ia pun memutuskan untuk melepaskan diri dari pengaruh ibunya dan memilih jalan hidupnya sendiri. Dengan penuh keyakinan, Yonsu menjemput Gang Hee tanpa mengatakan apapun, sementara gadis itu hanya bisa mengikuti langkahnya. Yonsu mencium Gang Hee dengan mesra dan menatap wajah gadis itu dengan tajam, lalu mengajaknya berpacaran. Namun Gang Hee lupa bahwa sebelumnya ia sudah menerima kalung pemberian Sokyung. Walaupun itu hanya untuk urusan pekerjaan, ia merasa harus segera mengembalikannya agar tak menimbulkan kesalahpahaman. Malangnya, Sokyung justru sedang mempersiapkan acara lamaran yang megah untuk Gang Hee. Ternyata ia serius dengan perasaannya terhadap Gang Hee bukan hanya sebagai rekan kerja. Keesokan harinya, Gang Hee menerima telepon dari Sokyung yang memintanya datang ke suatu tempat. Sepanjang perjalanan, orang-orang memberikan bunga dan menunjukkan arah yang harus ia tuju. Sampai pada akhirnya, Gang Hee tiba di sebuah lokasi yang penuh dengan persiapan acara megah dan Sokyung sudah menantinya di sana. Dengan alunan lagu yang ia nyanyikan untuk gadis pujaannya, Sokyung pun melamar Gang Hee dengan cara yang romantis. Namun pada akhirnya, Gang Hee tak bisa menerima lamaran Sokyung. Setelah penolakan yang diterimanya, Sokyung meminta Yonsu untuk bertemu. Meskipun hatinya terluka, Sokyung tetap menunjukkan sikap yang gentle. Ia hanya mengingatkan Yonsu agar tidak melukai Gang Hee, karena jika hal itu terjadi, maka ia harus berhadapan dengannya. Untuk mengusir perasaan galaunya, Sokyung menemani Esther berbelanja keperluan bayi. Namun tanpa sengaja, ia melihat suami Esther sedang bersama wanita lain. Tanpa pikir panjang, ia langsung menghampiri dan memukul wajah pria itu. Namun ternyata Sokyung salah sangka. Wanita yang bersama Victor itu ternyata adalah adik sepupunya, yang seketika membuat Sokyung merasa bersalah karena bertindak gegabah. So cute. Hari pun berganti. Gang Hee yang berencana mengembalikan kalung dari Sokyung mendapati pria itu dalam keadaan muram. Biasanya Sokyung bukan tipe orang yang mudah terpuruk meskipun cintanya ditolak. Bahkan Esther, teman dekat Sokyung, tak bisa mengembalikan semangatnya. Gang Hee pun kemudian menawarkan tumpangan kepada Esther karena ia tahu Sokyung saat itu tak bisa diandalkan. Saat berada di parkiran, mereka tanpa sengaja melihat Victor bersama wanita yang diceritakan adalah sepupunya. Namun dari sikap mereka yang terlalu mesra, bahkan sampai berciuman, rasanya tak mungkin menunjukkan hubungan yang hanya sebatas sepupu. Esther yang melihat hal itu pun merasa gemetar dan mencoba merekam dengan ponselnya. Namun tiba-tiba, perutnya yang sedang hamil terasa sakit dan Gang Hee pun dengan panik segera membawanya ke rumah sakit. Di lain sisi, Junpil yang baru saja kembali dari rumah sakit langsung didesak oleh Suci untuk memisahkan hubungan anak-anak mereka.
Namun kali ini, ia setuju dengan Suji. Dengan nada sinis, Chunpil merasa bahwa anaknya tak akan bahagia jika memiliki mertua seperti Suji. Ia akhirnya setuju untuk memisahkan mereka agar anaknya terhindar dari omelan oleh wanita itu. Ketidaksetujuan Chunpil itu langsung ia sampaikan kepada Yeonsu yang datang menemuinya. Tentu saja hal tersebut sangat mengejutkannya. Ia tak menyangka jika ayah Gang Hee akan menentang hubungannya. Walaupun sebenarnya Chunpil merasa bahwa Yeonsu adalah orang yang tepat untuk menjaga putrinya, namun ia juga merasa pria itu bisa mendapatkan kebahagiaan yang lebih baik ketimbang bersama dengan Gang Hee. Saat mendengar hal tersebut, Gang Hee seolah tak peduli. Sejak usia 10 tahun, ia tak lagi menganggap Chunpil sebagai ayahnya. Ia merasa tak perlu mendengarkan pendapat pria itu. Di tengah suasana yang sedang runyam, Yeonsu mengajak Gang Hee pergi ke Seoul untuk menenangkan diri. Namun dalam perjalanan, tiba-tiba Gang Hee mulai berhalusinasi. Ia merasa seolah-olah melihat kecelakaan di pinggir jalan meskipun kenyataannya tak ada apa-apa di sana. Sepertinya ingatan akan kecelakaan yang menimpa ayah Yeonsu dan ibunya kembali menghantui dirinya. Karena teralihkan oleh Gang Hee, Yeonsu hampir menabrak mobil yang datang dari arah berlawanan. Beruntungnya, ia bisa menghindar tepat waktu dan tak terjadi kecelakaan. Meskipun tak ada cedera fisik, Gang Hee tiba-tiba pingsan yang membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit. Ditemani oleh Suji, Chunpil segera menuju ke rumah sakit setelah menerima kabar dari Yeonsu. Di sana, Yeonsu hanya bisa meminta maaf kepada ayah Gang Hee, namun Chunpil tak merasa bahwa Yeonsu layak disalahkan. Melihat kondisi Gang Hee, Suji merasa sedikit bersalah. Ia menyesal pernah menyumpahi bahwa gadis itu akan menerima hukuman sama seperti ibunya. Suji takut bahwa perkataannya itu kini menjadi kenyataan. Beruntungnya, kondisi Gang Hee mulai membaik dan ia diperbolehkan pulang. Namun, kecelakaan yang menimpa ibunya mulai kembali menghantui ingatannya. Kenangan yang selama ini sudah ia kubur dalam-dalam seolah muncul kembali. Gang Hee merasa mungkin ini adalah hukuman untuknya. Saat Gang Hee masih kecil, Chunpil pernah berjanji untuk membawa keluarganya pergi ke California. Namun saat hari yang dijanjikan tiba, ayahnya tak pernah muncul untuk menjemput mereka. Tanpa sepengetahuan keduanya, Chunpil sedang terlibat perkelahian dengan seseorang yang telah membawa kabur uang miliknya. Uang yang rencananya akan ia gunakan untuk membawa keluarganya ke California. Karena hal itulah Chunpil akhirnya gagal menepati janji kepada orang-orang yang ia cintai. Ibu Gang Hee merasa sangat kecewa, bukan hanya karena suaminya tak menepati janji, namun juga karena ia merasa jika pernikahannya dengan Chunpil tak pernah memberikan kebahagiaan. Wanita yang bernama Mi-ah itu justru merasa lebih bahagia ketika bersama ayah Yeonsu, dan mereka pun akhirnya berencana untuk melarikan diri. Gang Hee yang mengetahui rencana tersebut berusaha mencegahnya. Dengan polosnya, ia menyumbat knalpot mobil menggunakan boneka beruang miliknya. Namun naas, pelarian mereka berakhir dengan kecelakaan yang merenggut nyawa keduanya. Kecelakaan itu meninggalkan luka yang mendalam di hati Gang Hee sampai saat ini. Ia merasa bersalah dan berpikir bahwa mungkin dirinya adalah penyebab kecelakaan itu. Setelah kembali pulih, Gang Hee pergi ke Seoul untuk menemui Seok-yong. Namun pria itu masih tampak murung dan tak ingin membicarakan tentang pekerjaan. Namun penyebabnya bukan karena lamarannya yang ditolak Gang Hee, tetapi karena masalah rumah tangga Esther. Setelah melakukan penyelidikan, suami Esther yang bernama Victor ternyata berselingkuh dengan seorang wanita yang mengaku sebagai adik sepupunya. Ia tak bisa membiarkan sahabatnya itu terus bersama pria pengkhianat seperti Victor. Namun di sisi lain, ia juga tak ingin anak Esther kehilangan sosok ayah yang dibutuhkannya. Sementara itu, Gang Hee yang sedang membersihkan rumah tak sengaja menemukan boneka beruang kecil miliknya. Melihat benda tersebut, kenangan tentang trauma kecelakaan itu datang kembali. Di tengah kesedihannya yang mendalam, Gang Hee pergi menemui ayahnya. Ia merasa bahwa kehadirannya di dunia ini tak pernah diinginkan oleh kedua orang tuanya. Namun hal itu tidaklah benar. Saat itu, Chunpil bahkan rela meninggalkan band impiannya demi kembali ke desa Hana bersama istri dan anaknya. Keputusan itu adalah bukti bahwa ia sangat mencintai mereka berdua. Setelah berbicara dengan ayahnya, Gang Hee merasa sedikit lebih tenang dan memutuskan untuk menemui ibu Yeonsu.
Ia meminta maaf atas semua yang telah terjadi, terutama kecelakaan yang merenggut nyawa suami Suci. Jauh dalam lubuk hatinya, Kang Hee terus dihantui rasa bersalah atas kematian kedua orang itu. Setelah ia mengingat semua yang terjadi di masa lalu, kini Kang Hee juga tak bisa menatap Yeon-su dengan cara yang sama. Ia merasa tak layak untuk melanjutkan hubungan dengan orang yang pernah ia sakiti. Meskipun sebenarnya Yeon-su tak pernah menyalahkannya, namun Kang Hee tetap bersikeras ingin mengakhiri hubungan mereka. 사랑해. Yeon-su tak bisa membiarkan Kang Hee pergi begitu saja. Dengan napas tersengal, ia berlari mengejarnya, meraih tangannya dan memeluknya dengan erat. 사랑은 안아주는 거라며. Ia ingin meyakinkan wanita itu bahwa masa lalu tak lagi penting baginya. Namun bagi Kang Hee, semua itu tak semudah yang Yeon-su pikirkan. Rasa bersalah telah menghantuinya selama bertahun-tahun dan menjelma menjadi beban yang terus ia pikul dalam setiap langkahnya. Pada akhirnya, Yeon-su pun tak bisa lagi menahan wanita itu. Ia terpaksa harus melepaskannya. Namun sebelum itu terjadi, ia berjanji bahwa tak akan ada yang berubah. Sejauh apapun Kang Hee mencoba menjauh, ia akan tetap setia menunggunya. 달라지는 건 없을 거야. Kang Hee melangkah pergi dengan air mata yang terus mengalir, meninggalkan Yeon-su yang berdiri kaku di tempatnya. Sekembalinya ke motel, Yeon-su dikejutkan oleh kondisi kesehatan Tuan Chun Pil yang kian memburuk. Tanpa pikir panjang, keesokan harinya ia segera membawanya ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Chun Pil menderita leukemia dan harus menjalani kemoterapi. 아들이요. 일단 입원부터 하시죠. Dari keterangan Jonggu, Yeon-su akhirnya mengetahui bahwa pria tua itu telah berjuang sendirian selama 3 tahun terakhir. 12 kali kemoterapi telah ia jalani, namun tak ada seorang pun yang mengetahuinya selain dirinya. Dan kini, Chun Pil telah menyerah. Ia tak ingin lagi menjalani pengobatan yang hanya akan memperpanjang penderitaannya. Jonggu pun meminta bantuan Yeon-su untuk membujuk Chun Pil agar mau kembali berobat. 저는 치료 안 받겠다고. Sayangnya, meski Yeon-su sudah berusaha sekuat tenaga, pria tua itu tetap bersikeras menolak. Ia bahkan meminta Yeon-su untuk merahasiakan kondisinya dari Kang Hee. Ia tak ingin membebani putrinya yang baru saja mulai menata kehidupannya. Di lain tempat, Kang Hee masih dihantui rasa bersalah yang terus membayanginya. Pada akhirnya, langkah kaki membawa dirinya pergi ke gereja untuk mencari sebuah jawaban. Suk-yung yang melihat Kang Hee lantas mengikuti dan mendengarkan pergolakan batinnya. Dengan penuh tangis, Kang Hee bertanya-tanya apakah dosa-dosanya di masa lalu masih bisa diampuni. 저도 용서받을 수 있나요? Untuk menebus dosa-dosanya itu, ia bahkan sempat berniat menyerahkan diri ke polisi meski Sok-yung menghentikannya. Menurutnya, Kang Hee tak seharusnya menghindar dengan cara seperti ini. Jika ingin menebus kesalahan, ia harus meminta maaf pada Yeon-su dan menerima konsekuensi langsung darinya. Sekembalinya ke motel, Kang Hee ingin berbicara dengan Yeon-su namun tak menemukannya dimanapun. Ia juga berusaha mencari ke klinik namun tetap tak menemukan jejaknya di sana. Pada akhirnya, Kang Hee mencoba untuk menghubunginya namun pria itu tak menjawab panggilannya. Bahkan pesan yang dikirimnya berkali-kali pun tetap diabaikan. 연수야 어디야? 만나자. 할 말이 있어. Hingga pada akhirnya, saat mendengar kabar bahwa Yeon-su telah kembali, Kang Hee segera menemuinya. Namun bukannya mendapat jawaban, ia justru melihat bagaimana pria itu dengan sengaja menghindarinya. Tak ingin masalah ini berlarut-larut, Sok-yung akhirnya menemui Yeon-su dan memberitahukan bahwa Kang Hee berencana pergi ke Amerika untuk melanjutkan pendidikannya. Mendengar hal tersebut, Yeon-su tak bisa tinggal diam. Ia tak bisa membiarkan Kang Hee melarikan diri, menghabiskan sisa hidupnya dengan rasa bersalah yang tak seharusnya ia tanggung. 말려야죠. 강의 성격에 Yeon-su pun mengajak Kang Hee pergi ke kantor polisi untuk melihat kembali berkas kecelakaan yang merenggut nyawa orang tua mereka. Jika memang Kang Hee adalah penyebab kecelakaan itu, maka ia tak seharusnya melarikan diri, melainkan tetap berada di sisinya.
Setelah menelusuri laporan kecelakaan, mereka akhirnya menemukan jawaban yang selama ini dicarinya. Dokumen resmi dan hasil penyelidikan rupanya membuktikan bahwa kecelakaan tragis itu terjadi akibat jalanan yang licin karena salju dan bukan karena kesalahan Gang Hee semasa kecil. Gang Hee hanya bisa terpaku, matanya menelusuri setiap baris laporan seolah memastikan bahwa yang ia baca adalah kenyataan. Selama ini ia telah menyalahkan dirinya sendiri atas sesuatu yang tak pernah menjadi kesalahannya. Beban yang selama ini menghimpitnya perlahan mulai terangkat meskipun luka di hatinya tak serta-merta hilang. Namun untuk pertama kali dalam kehidupannya, ia merasa bahwa mungkin ia bisa mulai memaafkan dirinya sendiri. Setelah kembali ke motel, Gang Hee mendapati bahwa ayahnya sudah kembali. Ia pun ingin mengobrol sesuatu dengannya. Namun saat masuk ke kamar sang ayah, ia menemukan banyak obat yang tersimpan. Merasa gelisah, Gang Hee tak bisa lagi menahan rasa penasaran dan langsung bertanya kepada Yeon-su apakah ayahnya sedang sakit. Namun Yeon-su masih tetap berusaha menyembunyikan kebenaran. 죽을 병 아니겠지? 아저씨가 Keesokan harinya, Yeon-su mengantar Chun-pil ke suatu tempat. Gang Hee yang semakin curiga, diam-diam mengikuti mereka. Ternyata mereka pergi ke sebuah panti yang membuat Gang Hee tercengang saat mengetahui bahwa ayahnya berencana untuk tinggal di sana. Tak mampu menahan rasa penasarannya lebih lama, Gang Hee lantas bertanya. Ia ingin tahu penyakit apa yang tengah diderita sang ayah. Begitu pertanyaan itu terlontar, senyuman yang selama ini menghiasi wajah Chun-pil seketika menghindar, digantikan oleh ekspresi yang penuh kepedihan. Pada akhirnya, Chun-pil tak mampu lagi menyembunyikan kenyataan dari sang putri. Dengan suara lirih, ia mengakui bahwa dirinya tengah mengidap kanker. Gang Hee terdiam, dadanya terasa sesak, namun lebih dari itu, ia merasa sangat marah. Karena semua orang terus menyembunyikan kebenaran seolah-olah ia adalah orang asing dalam kehidupan ayahnya sendiri. 나한테 CC하고 둘이 요양원까지 알아보고 다녀? Gang Hee akhirnya memutuskan untuk pergi ke Seoul, diikuti oleh Yeon-su yang terus mengawasinya. Meskipun gadis itu berusaha menyembunyikan kesedihannya, sorot matanya tak mampu berbohong. Yeon-su bisa melihat dengan jelas bahwa Gang Hee sedang bergulat dengan emosi yang bergejolak di dalam hatinya. Gang Hee lantas bertanya, berapa lama lagi waktu yang dimiliki oleh ayahnya. Namun Yeon-su hanya terdiam, tak ada kata-kata yang sanggup keluar dari mulutnya. Pada akhirnya, Gang Hee tak bisa lagi menahan perasaannya. Ia masuk ke dalam kamar dan menangis sejadi-jadinya. Penyesalan menyelimuti pikirannya yang menyadarkannya akan sikapnya selama ini yang selalu menjaga jarak dari ayahnya sendiri. Ia takut pada kemungkinan terburuk bahwa suatu hari nanti pria tua itu akan benar-benar pergi dan tak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Yeon-su hanya bisa mendengarkan curahan hati Gang Hee tanpa berkata apa-apa. Ia berusaha menenangkan gadis itu dengan pelukan hangat, membiarkannya meluapkan perasaan yang selama ini terpendam. Setelah merasa lebih tenang, Gang Hee pun kembali ke motel untuk bertemu dengan ayahnya. Meskipun kesehatannya semakin menurun, Chun-pil terlihat bahagia karena pada akhirnya ia bisa menghabiskan waktu bersama putrinya. Keesokan harinya, Suci yang mendengar kabar tentang kondisi Chun-pil langsung datang untuk menemuinya. Ia tak kuasa menahan air mata saat melihat keadaan pria yang sudah ia anggap seperti saudara sendiri. Di lain tempat, Jonggu menemui Gang Hee untuk berbicara tentang ayahnya. Ia mencoba meyakinkan bahwa selama Chun-pil tetap menjalani pengobatan, maka keadaannya masih bisa membaik. Gang Hee merasa sedikit tenang mendengarnya. Setidaknya ada seseorang yang bisa ia percaya untuk menjaga sang ayah di saat dirinya tak bisa selalu ada di sisinya. Beberapa waktu kemudian, Gang Hee mengungkapkan keinginannya kepada Yeon-su agar ayahnya tak perlu pergi ke panti. Yeon-su pun setuju, namun mereka berdua tahu bahwa Chun-pil memiliki pandangan yang berbeda. Pria tua itu selalu tak ingin menjadi beban bagi orang-orang di sekitarnya. 그래, 요양원 가시는 거 말려보자.
Hari-hari pun berlalu dan Gang Hee yang sedang berada di Seoul dikejutkan oleh kabar bahwa ayahnya berniat menjual motel California. Keputusan itu mengejutkan semua orang, terutama karena mereka tahu betapa berharganya motel itu bagi Chun Pil. Banyak kenangan telah terukir di sana, bukan hanya bagi dirinya, namun juga bagi orang-orang yang telah lama tinggal di tempat itu. Keesokan harinya, seorang calon pembeli datang untuk melihat motel. Gang Hee yang tak bisa menerima keputusan ayahnya langsung mengusir mereka tanpa ragu. Ia merasa perlu mendengar langsung dari Chun Pil tentang alasan dibalik keputusan ini, dan tanpa membuang waktu, ia segera pergi ke rumah sakit untuk menemuinya. Melihat kondisi ayahnya yang terbaring lemah, sempat membuat Gang Hee ragu untuk membahas hal itu. Namun, akhirnya ia menguatkan tekad dan bertanya mengenai alasan dibalik keputusan tersebut. Chun Pil lantas mengungkapkan bahwa dirinya hanya takut terjebak dalam kenangan yang ada di motel. Ia khawatir jika semakin tua, ia hanya akan terus bergantung pada tempat itu dan menjadi beban bagi orang lain. Chun Pil tak ingin motel tersebut menjadi pengingat yang menyakitkan bagi putrinya di masa depan. Gang Hee mendengarkan dengan perasaan yang bercampur aduk. Ia memahami ketakutan ayahnya, namun ia juga tak bisa menerima keputusan itu begitu saja. Baginya, ketimbang menjualnya, akan lebih baik jika motel itu diberikan kepadanya. Gang Hee ingin mengubah tempat itu menjadi panti yang bisa memberi ayahnya semangat untuk terus hidup lebih lama. 준필 씨 보니까 그런 게 필요해 보이더라고. Usulannya itu akhirnya membuat Chun Pil berubah pikiran dan mengurungkan niatannya untuk menjual motel. Setelah kembali ke motel, Gang Hee mulai sibuk dengan proyek barunya. Ia menghabiskan waktu tanpa lelah untuk merancang desain motel menjadi tempat yang nyaman dan hangat bagi ayah dan orang-orang lain yang membutuhkannya. Renovasi motel akhirnya selesai dan Suk-Yung seperti janjinya akan mengadakan acara perayaan sekaligus memberikan kejutan bagi Chun Pil. Seluruh penghuni motel dan warga desa telah bersiap untuk menyambut hari itu. Namun tepat sebelum acara dimulai, Gang Hee menerima telepon dengan kabar yang mengejutkan bahwa ayahnya tak bisa datang. Dengan perasaan cemas, ia pun segera pergi menemuinya. Namun saat tiba di tempat ayahnya, ia merasa lega saat melihat bahwa pria itu tak sendirian. Para warga desa datang untuk menjenguknya dan menunjukkan bahwa masih banyak orang yang peduli dan akan selalu menjaga serta menemani Chun Pil. Setelah memastikan keadaan ayahnya, Gang Hee kembali ke acara pembukaan dengan hati yang lebih tenang. Dalam perayaan itu, orang-orang yang dulu sering membuli Gang Hee saat kecil, semuanya datang dan meminta maaf atas perlakuan mereka di masa lalu. Mereka mengakui bahwa kini Gang Hee telah berkembang menjadi seseorang yang hebat dan mereka menyesali sikap mereka dulu. Gang Hee mendengar hal tersebut dengan perasaan yang bercampur aduk. Selama ini, ia berusaha keras untuk membuktikan dirinya, dan kini, saat mendengar pengakuan mereka, ia merasa bahwa perjuangannya tidaklah sia-sia. 뭐야, 너네 다들 왜 그래? Waktu pun berlalu dan Natal pun tiba. Semua orang berkumpul di motel California untuk merayakannya bersama Chun Pil. Dalam suasana yang penuh kehangatan, Chun Pil hanya bisa mengucapkan rasa terima kasihnya kepada semua orang yang telah menciptakan kenangan berharga bersamanya. Pada akhirnya, sejauh apapun seseorang pergi, akan selalu ada tempat yang menjadi rumahnya, dan bagi mereka, tempat itu adalah motel California.